lagi sholat ini, tiba-tiba ada lagi tuh di kepala saya, Yesus, Yesus. Hati saya juga kok deg-degan gitu ya. Saya terbiasa kalau setelah sholat tahajud, saya selalu sujud. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, kalau benar-benar Tuhan Yesus ada, tunjukkan ke saya. Saya bilang sama Naya, mami sayang banget sama Naya. Naya nggak perlu mikir macam-macam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Kali ini saya membawakan sebuah informasi bahwa seorang artis atau mantan artis yang bernama Nania Yusuf setelah 13 tahun memeluk agama Kristen akhirnya kembali kepada Islam. Dan siapa sih Nania Yusuf ini? Jadi sebetulnya Nania Yusuf ini dulu adalah penyanyi idol ya. Dan dia ini setelah 13 tahun, ini ada kisah menarik di baliknya ya, bahwa si Nania Yusuf ini pindah ke agama Kristen itu karena dia sengaja ditinggali sebuah Alkitab oleh temannya yang berkunjung ke rumahnya. Dan memang ini adalah sebuah trik-trik untuk para misionaris untuk menyebarkan agamanya. Biasanya mereka kalau tidak secara langsung, itu biasanya memang sengaja meninggalkan Alkitabnya ke rumah Anda, atau Anda akan dikirimi semacam buletin atau traktat ya, dan itu sengaja supaya Anda baca. Dan inilah perlunya kita untuk belajar Kristologi di sini. Jadi kalau kita belajar Kristologi, informasi atau apapun itu, kalau kita sudah tahu ilmunya, kita umat muslim tidak akan tersesatkan ya, atau tidak mudah dimurtadkan. Dan si Nania Yusuf ini awal mulanya dia masuk Kristen karena temannya waktu itu meletakkan Alkitab di rumahnya. Jadi kisahnya seperti diketahui ya, Nina Yusuf ini pindah ke agama Kristen itu sejak September tahun 2009. Kala itu Nania dibaptis bersamaan dengan berkumandangnya adzan maghrib. Jadi Gus Miftah dalam ini yang mensyahadatkannya mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Nania Yusuf ini sejak tahun 2021, dan si Miftah ini yakin bahwa Nania Yusuf akan kembali kepada agama Islam ya. Si Nania ini menurut pengakuannya, mengapa dirinya kembali memeluk agama Islam itu adalah karena salah satunya adalah ketika ia bertemu ibundanya di saat lebaran kemarin ya. Jadi wanita 37 tahun ini mengaku memiliki perasaan bagaimana jika ibunya meninggal dunia lalu tidak ada yang mendoakan, bahwa ada kejadian spiritual yang sebetulnya tidak ada kejadian spiritual yang menonjol ya. Dia berawal hanya dari pemikiran sederhana bahwa bagaimana jika ibunya nanti suatu ketika meninggal dan dia masih dalam keadaan kafir ya, atau masih dalam keadaan non muslim, bagaimana cara mendoakannya, apakah sampai atau tidak. Itu adalah keresahan seorang Nania Yusuf. Tetapi yang lebih menarik adalah saat kita melihat bagaimana prosesnya dia sampai masuk Kristen. Di sini diceritakan bahwa menurut suara.com ya, penyanyi yang bernama lengkap Nania Kurnia Yusuf menjadi perbincangan. Karena apa? Karena di dalam kesaksiannya di video-video lama dia itu banyak sekali ya menyaksikan proses masuknya dia ke dalam agama Kristen ya. Dia menjadi seorang Kristen kemudian bersaksi kemana-mana, dan itu ada videonya. Dan videonya ini yang sering dijadikan tontonan orang-orang soal Nania ini ya. Jadi kesaksiannya ini diunggah salah satu akun YouTube pada tahun 2015. Saya sebenarnya
berasal dari seberang, kata dia. Ya, saya dari Muslim, keluarga saya, mami saya setengah Pakistan, bapak saya Jawa, kata Nanya Idol di video Rio Andika Putra Gia, ya, di kontennya ini. Di kesaksian selanjutnya dia mengatakan bahwa sekarang saya sudah menerima Yesus dalam kehidupan saya. Dia bilang, puji Tuhan, tidak akan berubah selama-lamanya. Di video tersebut ya ditegaskan dalam video tersebut, penyanyi yang mengaku rajin sholat ini hanya mendadak iseng, dia bilang, membaca Alkitab yang sengaja ditinggalkan oleh sahabatnya yang bernama Didi waktu itu. Jadi hari Minggu dia main ke rumah saya, kami mau ngobrol dan Alkitabnya ditinggal di rumah. Saya penasaran, saya buka buku itu, ada tulisan kita patut percaya bahwa Yesus benar-benar ada, ujarnya. Usai membaca Alkitab itu, penyanyi yang tahun ini genap 38 tahun itu tidur di pukul 11 malam, dan beberapa jam kemudian ia bangun untuk sholat tahajud. Ketika saya sholat tahajud ya, waktu rasanya beda, ada yang aneh. Saya nggak biasanya berdoa benar-benar mikir dengan apa yang saya lakukan tadi, ujarnya. Kalimat kita patut percaya itu benar-benar mengganggunya. Satu hal yang dia pahami bahwa Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Pikiran itu membuat Nanya berdoa pada Sang Ilahi, ya Allah, kalau seandainya Yesus itu benar-benar ada, tolong tunjukkan kepada saya dalam doanya. Nania pun akhirnya tertidur, merasakan kejadian aneh. Pintu kamarnya diketok 3 kali. Setelah membuka mata, penyanyi keturunan Pakistan itu melihat sebuah cahaya, dia bilang. Di pojok ada cahaya, dari kecil hingga membesar. Di situ muncul sosok wajah yang tampan yang tidak pernah saya kenal sebelumnya. Sosoknya berupa pria tampan dengan tersenyum manis kepada dia. Tetapi kejadian itu hanya disimpan saja waktu itu. Kemudian Ania menceritakan pada sahabatnya yang Kristen. Disinilah perjalanan spiritual sang penyanyi dimulai. Temanannya bilang, nah sekarang saatnya kamu melayani Tuhan. Caranya kamu punya talenta yang luar biasa dan Tuhan pergunakan itu dengan maksimal mungkin ya. Sejak saat itu Nania belajar lagu-lagu rohani hingga akhirnya dia mau beribadah ke gereja dan akhirnya dibaptis dan masuk agama Kristen. Dari pengalaman tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita wajib berhati-hati di sini. Umat Muslim jangan sampai terlena. Setan bisa membuat ilusi, kegelapan bisa membuat Anda mengalami kejadian-kejadian aneh. Apalagi di saat itu Anda membaca sebuah kitab suci mereka dan Anda tidak tahu ilmunya. Di sini setan bisa merusak atau mengganggu pikiran Anda berupa wujud-wujud penampakan yang tidak masuk akal ya. Jadi kebanyakan memang para murtadin itu alasannya banyak yang irasional, dengan alasan dapat sinar lah, dapat bisikan, dapat penampakan dan sebagainya. Kalaupun itu adalah penampakan sebuah wajah seorang tampan ataupun wajah yang sering ada ketahui di lukisan-lukisan teman Anda Kristen, kita wajib bertanya, apakah itu wajah betul, apakah itu wajah yang sebenarnya dari Yesus? Karena sebetulnya lukisan yang tertera di lukisan-lukisan di dinding-dinding orang-orang itu adalah lukisan dari Leonardo da Vinci. Dia mengambil seorang model dari seorang Amerika dengan mata biru dan sebagainya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Yesus itu adalah orang Timur Tengah, harusnya wajahnya coklatan dengan wajah dan postur tubuh mirip-mirip orang Timur Tengah atau orang Arab. Dan inilah, kalau kita tidak berhati-hati bisa diputar balikan ya, atau disesatkan. Jadi perlunya Anda belajar kristologi, memahami ilmunya, dan Anda tidak mudah disesatkan. Dan baiklah saudara-saudaraku, ini adalah pesan dari saya, hati-hati
dan tetap Anda jaga iman Anda, jauhi godaan, tetap bertahan dengan iman yang kuat, dan semoga Anda tetap mendapatkan hidayah. Dan Nania Yusuf saya doakan Anda tetap istiqomah, bertahan, jangan tergoda lagi. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.